Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan kami di sini. Nah, kali ini kami akan membahas materi tentang uji penjumlahan peringkat Wilcoxon untuk sampel bebas. Sebelumnya, apa sih uji penjumlahan peringkat Wilcoxon itu? Uji jumlah peringkat Wilcoxon atau Wilcoxon Rank Sum Test merupakan prosedur non-parametrik yang sederhana yang diajukan oleh Wilcoxon untuk membandingkan nilai tengah dua populasi bukan normal yang kontinu. Apabila dua contoh yang bebas diambil dari kedua populasi itu. Salah satu pengujian yang secara khusus ditujukan untuk menentukan apakah kedua sampel yang saling bebas berasal dari populasi yang sama adalah uji penjumlahan peringkat Wilcoxon. Ingat kembali bahwa uji T memerlukan dua populasi yang mengikuti distribusi normal dan memiliki ragam populasi yang sama. Kondisi tersebut tidak diperlukan pada uji penjumlahan peringkat Wilcoxon. Uji penjumlahan peringkat Wilcoxon didasarkan pada penjumlahan peringkat. Data di peringkat seolah-olah pengamatan merupakan bagian dari sampel tunggal. Jika hipotesis nolnya benar, maka peringkatnya kira-kira akan tersebar secara merata di antara kedua sampel. Jika hipotesis alternatifnya benar, salah satu sampelnya akan memilih lebih banyak peringkat yang lebih rendah, sehingga penjumlahan peringkatnya lebih kecil. Sampel lainnya akan memiliki lebih banyak peringkat yang lebih tinggi, sehingga penjumlahan peringkatnya lebih besar. Jika masing-masing sampelnya terdiri dari sedikitnya 8 pengamatan, distribusi normal baku digunakan sebagai statistik ujinya. Rumusnya adalah, teman-teman bisa lihat kan, di sini terdapat rumus yaitu Z sama dengan W kurang N1 kali N1 tambah N2 tambah 1 per 2 per akar N1 kali N2 kali N1 tambah N2 tambah 1 per 12. Keterangannya, N1 sama dengan jumlah pengamatan dari populasi pertama, N2 jumlah pengamatan dari populasi kedua, dan W adalah penjumlahan peringkat dari populasi pertama. Nah, teman-teman, di sini kami mempunyai contoh soal. Pertanyaannya, Dan Thompson, sang presiden CEO Airlines, baru-baru ini mencatat kenaikan jumlah penerbangan dari Atlanta. Ia terutama tertarik pada penentuan apakah terdapat penerbangan yang berasal dari Atlanta dibandingkan penerbangan yang meninggalkan Chicago. Sampel 9 penerbangan dari Atlanta dan 8 penerbangan dari Chicago tertera pada tabel 18.4. Pada tingkat signifikansi 0,05, dapatkah kita simpulkan bahwa terdapat lebih banyak penerbangan yang berasal dari Atlanta? Nah, ini adalah tabel jumlah jadwal penerbangan Atlanta dan Chicago. Anda dapat melihat perbandingan penerbangan dari Atlanta dan dari Chicago. Dari contoh soal tadi, sekarang kita masuk pada penyelesaiannya. Jika populasi penerbangan mengikuti distribusi probabilitas normal dan memiliki ragam yang sama, uji T dua sampel sudah tepat. Dalam kasus ini, Tuan Thompson percaya bahwa kedua kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian, uji non-parametrik, uji penjumlahan peringkat Wilcoxon sudah tepat. Jika jumlah penerbangan di Atlanta dan Chicago sama, maka kami menduga penjumlahan peringkat untuk kedua distribusinya kira-kira sama. Atau dengan kata lain, rata-rata peringkat kedua kelompok kira-kira akan sama.
jika jumlah penerbangannya tidak sama, kami menduga rata-rata peringkatnya agak berbeda. Tuan Thomson percaya terdapat lebih banyak penerbangan di Atlanta. Dengan demikian, uji satu sisi sudah tepat, dengan daerah penolakan yang berlokasi di sisi atas. Hipotesis nol dan alternatifnya adalah H0, distribusi populasi penerbangannya sama atau lebih sedikit di Atlanta dan Chicago. H1, distribusi populasi penerbangannya lebih besar di Atlanta dibandingkan Chicago. Statistik ujinya mengikuti distribusi normal baku. Pada tingkat signifikansi 0,05, statistik ujinya mengikuti distribusi normal baku. Pada tingkat signifikansi 0,05, kami menemukan nilai kritis Z sama dengan 1,65 dari lampiran B1. Hipotesis 0 ditolak jika nilai hitung Z lebih besar dari 1,65. Hipotesis alternatif tersebut adalah terdapat lebih banyak penerbangan di Atlanta, yang berarti bahwa distribusinya terletak di sebelah kanan distribusi Chicago. Rincian pemberian peringkatnya tertera pada tabel 18/5. Kami memberi peringkat pengamatannya dari kedua sampel seolah-olah mereka merupakan kelompok tunggal. Penerbangan Chicago hanya dengan 8 penerbangan merupakan yang paling sedikit, sehingga diberikan peringkat 1. Penerbangan Chicago dengan 9 penerbangan diberi peringkat 2, dan seterusnya. Penerbangan Atlanta dengan 25 penerbangan merupakan yang paling tinggi, sehingga diberikan peringkat terbesar 17. Terdapat pula 2 contoh peringkat yang sama. Terdapat penerbangan Atlanta dan Chicago yang masing-masing memiliki 10 penerbangan. Terdapat pula 2 penerbangan Atlanta dengan 11 penerbangan. Nah, teman-teman, kira-kira gimana sih cara kita mengatasi masalah tersebut? Solusinya adalah merata-rata peringkat yang terlibat dan memberikan rata-rata peringkat untuk kedua penerbangan. Pada kasus yang melibatkan 10 penerbangan, peringkat yang terlibat adalah 3 dan 4. Rata-rata peringkat tersebut adalah 3,5, sehingga peringkat 3,5 diberikan pada penerbangan Atlanta dan Chicago dengan 10 penerbangan. Ini adalah tabel jumlah peringkat penerbangan terjadwal. Di sini ada penerbangan Atlanta dan Chicago yang telah dijumlahkan lalu diberikan peringkat. Nah, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya? Penjumlahan peringkat pada penerbangan Atlanta adalah 96,5. Nilai tersebut merupakan nilai W pada rumus 18.4. Dari tabel 18.5, terdapat 9 penerbangan yang berasal dari Atlanta dan 8 dari Chicago, sehingga N1 sama dengan 9 dan N2 sama dengan 8. Perhitungan Z dari rumus 18.4. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya pada rumusnya dan hasilnya 1,49. Karena nilai hitung Z 1,49 kurang dari 1,65, hipotesis nolnya tidak ditolak. Bukti tersebut tidak menunjukkan perbedaan distribusi jumlah penerbangan, yakni terlihat bahwa jumlah penerbangan di Atlanta dan Chicago sama. Nilai P-nya adalah 0,0681, diperoleh dengan menentukan daerah di sebelah kanan 1,49 atau 0,5000 kurang 0,4319 yang menunjukkan hasil yang sama. Perangkat lunak megastat dapat memberikan hasil serupa. Nilai P megastat adalah 0,0742 yang mendekati nilai yang kami hitung. Selisihnya akibat pembulatan pada software statistik dan perbaikan peringkat yang sama.
Di sini kami mencoba menguji penjumlahan peringkat Wilcoxon dengan mengambil sampel data dari Badan Pusat Statistika. Kami menggunakan software SPSS 26 untuk menghitung jumlah peringkat Wilcoxon-nya. Nah, bisa lihat kan di sini ada persentase perkotaan dan perdesaan dari 2019, 2020, dan 2021. Nah, kita blok dulu agar bisa disalin ke SPSS 26. Sekarang kita masuk pada software SPSS 26. Di sini kami telah menginput data yang kami salin tadi dari Excel. Nah, pada bagian barnya kita memilih Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, lalu To Related Sample. Maka inilah hasil output dari SPSS-nya. Di sini cara membaca dari output SPSS-nya yaitu kita lihat dari hasil signifikan to toilet-nya, yaitu terdapat hasil 0,00 yang mana nilai signifikan to toilet-nya lebih kecil dari 0,05 sehingga HA-nya diterima atau memiliki arti bahwa terdapat perbedaan hasil pada persentase penduduk miskin yang mana dari tahun ke tahun penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan memiliki perubahan persentase. Dalam menggunakan uji penjumlahan peringkat Wilcoxon, Anda mungkin menghitung kedua populasi. Akan tetapi, sekali Anda membuat pilihan, W haruslah merupakan penjumlahan peringkat yang diketahui sebagai populasi 1. Jika pada contoh penerbangan, populasi Chicago diketahui sebagai angka 1, arah hipotesis alternatifnya akan berubah. Nilai Z akan menjadi sama tetapi tandanya berlawanan. Nah, di sebelah kanan atas ini adalah uji penjumlahan peringkat menggunakan metode Mann-Whitney Test. Sekali lagi kami tegaskan, nilai hitung Z adalah 1,49 diperoleh dari pada rumus ini kita tinggal masukkan saja angkanya 56,5 kurang 8 kali 8 tambah 9 tambah 1 per 2 per akar 9 kali 9 kali 8 tambah 9 tambah 1 per 12. Hasilnya adalah 1,49. Kesimpulan kami sama seperti yang diuraikan sebelumnya. Tidak terdapat perbedaan jumlah penerbangan tertentu di Chicago dan Atlanta. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan materinya? Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik yang pastinya akan menambah wawasan dan pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat dan see you on the next video. Bye!